Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek matematika keuangan saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 08011182429021 dari Prodi Matematika. Materi yang saya akan bahas ini merupakan mata kuliah dari Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Indrawati SSI MSI. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas sebuah penelitian yang berjudul Interest Rate Calculation in Certain Ordinary Annuities. Topik ini sangat penting di bidang matematika keuangan, terutama karena konsep anuitas ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cicilan, investasi, tabungan berjangka, sampai pembayaran pembayaran premi. Banyak orang menggunakan anuitas tanpa benar-benar memahami bagaimana perhitungan bunganya dilakukan. Dan ternyata, menghitung tingkat bunga pada jenis anuitas tertentu itu tidak semudah membalik rumus. Justru sebaliknya, karena prosesnya itu melibatkan persamaan nonlinier yang tidak bisa diselesaikan langsung secara aljabar. Itulah alasan utama mengapa penelitian ini muncul, yaitu menghadirkan model perhitungan bunga yang lebih efisien, lebih akurat, dan tidak bergantung pada metode coba-coba. Nah, penelitian yang saya bahas ini dipublikasikan dalam Journal of Physics Conference Series yang diterbitkan oleh IOP Publishing. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini sudah melalui proses akademik yang legit dan sudah diuji kualitasnya. Nah, jurnal ini ditulis oleh 8 peneliti, yaitu Flores, Vera, dan lain-lainnya. Nah, ini menggambarkan bahwa penelitian ini merupakan kerja kolaboratif dan kemungkinan besar melibatkan proses analisis matematis yang cukup dalam. Jadi, pada artikel jurnal ini fokus pada perhitungan tingkat bunga di certain ordinary annuity, yaitu jenis anuitas yang pembayarannya tetap, dilakukan pada waktu yang pasti dan selalu di akhir periode. Jadi ini merupakan bentuk anuitas paling umum yang digunakan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakangnya. Jadi, yang pertama, tingkat bunga atau interest rate merupakan harga dari kredit yang menunjukkan kelangkaan modal dalam ekonomi. Jadi tingkat bunga itu pada dasarnya adalah harga yang harus dibayar seseorang ketika meminjam uang. Semakin tinggi bunga, maka semakin mahal biaya meminjam. Tetapi bukan hanya itu, bunga juga mencerminkan kondisi ekonomi, terutama terkait kelangkaan modal. Misalnya, ketika modal di pasar sedang sedikit, bunga biasanya naik karena bank ingin menjaga stabilitas keuangan. Sebaliknya, ketika modal melimpah, bunga turun untuk mendorong orang meminjam. Jadi, interest rate bukan angka asal, tetapi indikator ekonomi yang sangat penting. Lalu yang kedua, dalam keuangan, anuitas adalah serangkaian pembayaran berkala dengan jumlah tetap. Jadi, anuitas menggambarkan situasi di mana seseorang melakukan pembayaran secara rutin dengan jumlah yang sama pada interval waktu tertentu. Contohnya, seperti dekat dengan kehidupan kita seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan, tabungan atau investasi bulanan, iuran BPJS, dan premi asuransi. Nah, setiap pembayaran yang saya berikan contoh tadi itu merupakan anuitas karena sifatnya itu tetap dan berulang. Maka sangat penting mengetahui berapa nilai sekarang atau present value-nya dan berapa tingkat bunganya. Yang ketiga, certain ordinary annuity, yaitu pembayaran dilakukan pada waktu tetap dan di akhir periode. Nah, ini certain ordinary annuity itu merupakan jenis anuitas di mana pembayaran dilakukan pada waktu yang sudah pasti, jumlah sudah pasti, dan di akhir periode.
Ini merupakan bentuk anuitas yang secara default digunakan di sistem keuangan dan akuntansi. Bentuknya itu emang terlihat sederhana, tetapi menghitung tingkat bunganya dari tipe pembayarannya ini sangat sulit secara matematis. Yang keempat, masalah utamanya, yaitu perhitungan tingkat bunga COA itu tidak bisa diselesaikan secara analitik karena persamaannya itu non-linear dan kompleks. Nah, jadi masalahnya itu bentuk matematis COA itu menghasilkan persamaan non-linear terhadap variabel bunga I. Nah, hal ini itu menyebabkan kita tidak bisa membalik persamaan untuk langsung mendapatkan nilai I. Karena itu, yang kelima, metode konvensional seperti tabel keuangan, rumus Bailey, atau trial error itu sering tidak akurat dan tidak efisien. Nah, karena praktisi itu biasanya menggunakan tabel keuangan, trial error, rumus Bailey, atau asumsi perkiraan. Nah, metode itu tuh memakan waktu, tidak efisien dan tidak stabil, terutama jika jumlah periode atau jumlah pembayarannya itu besar. Jadi, tujuan utama penelitian ini dibuat untuk memberikan metode yang lebih baik. Jadi, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana cara menghitung tingkat bunga pada certain ordinary annuity secara efisien dan akurat tanpa bergantung pada tebakan atau tabel keuangan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai awal atau starting points yang tepat untuk metode numerik seperti interpolasi linear. Nah, jadi tujuan penelitiannya, yang pertama, mengembangkan model matematis baru untuk menghitung tingkat bunga certain ordinary annuity. Ini berarti peneliti itu membangun sebuah model yang secara khusus dirancang untuk menghitung tingkat bunga pada certain ordinary annuity. Model ini memodifikasi bentuk rumus dasar sehingga bisa digunakan dalam metode numerik. Yang kedua, menghasilkan dua nilai awal otomatis, yaitu default dan excess, untuk metode interpolasi linear. Nah, ini poin sangat penting. Biasanya metode numerik itu sensitif terhadap nilai awal. Dengan dua nilai awal otomatis, metode interpolasi tidak lagi mengandalkan tebakan, mengurangi kemungkinan salah konvergensi, membuat proses hitung lebih stabil. Dua nilai awal ini disebut default dan excess. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan suku bunga dibandingkan metode lama. Jadi tujuan akhirnya tentu saja peneliti ingin membuat metode baru ini lebih cepat, stabil, dan akurat. Dibandingkan dengan metode tradisional, hasilnya itu akan jauh lebih dekat dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bagian model matematis. Jadi di bagian ini kita mulai masuk ke rumusnya. Jadi persamaan dasar COA itu adalah sebagai berikut. Jadi P sama dengan A dikali 1 ditambah I dikali N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I kali N, yang dimana P adalah nilai sekarang atau present value, A-nya merupakan pembayaran per periode, N adalah jumlah periode, I itu tingkat bunga per periode. Nah, masalahnya itu ketika kita ingin mencari nilai I, hasilnya adalah persamaan nonlinear sehingga tidak bisa dibalik. Itulah mengapa fungsi baru harus dibuat. Nah, jadi peneliti membuat fungsi yang mempresentasikan selisih antara kedua sisi persamaan. Misalnya, FI sama dengan sisi kiri dikurang sisi kanan. Ini tujuannya itu mencari nilai I ketika FI sama dengan 0. Maka dibuat fungsi seperti berikut ini. Jadi FI itu sama dengan I dikali P dibagi A dikurang 1 dikurang 1 tambah I dipangkatkan negatif N. Nah, dengan fungsi seperti ini kita bisa menggunakan metode numerik seperti interpolasi, iterasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke model inisialisasi dan interpolasi. Ada dua hal besar di slide ini. Yang pertama yaitu
konstanta empiris K sama dengan 2,682793 dan dua nilai awal atau starting points, yaitu E default dan E excess. Nah, konstanta empiris K sama dengan 2,682793. Jadi konstanta ini itu diperoleh dari analisis 5000 data kombinasi dari P, A, dan N. Nah, konstanta empiris ini itu digunakan untuk membuat nilai awal yang mendekati akar fungsi. Nah, dua nilai awal itu ialah E default dan E excess, yang dimana E default rumusnya adalah P dibagi A dikali N dipangkat 1 per N dikurang 1. Nah, E default itu yaitu nilai awal default, nilai awalnya, dan E excess itu rumusnya adalah K dikali E default. Nah, model ini membuat dua nilai awal penting, E default dan E excess. Kenapa dua? Karena metode interpolasi itu bekerja lebih baik jika punya dua titik yang baik untuk membentuk garis interpolasi. Nah, selanjutnya setelah dua nilai awal ini dibuat, selanjutnya diterapkan metode linear interpolation atau LIM, yaitu E sama dengan E default ditambah M dikali E excess dikurang E default. Jadi metode LIM ini tuh digunakan untuk mendekati akar persamaan. Metode ini lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan metode Newton atau trial error, yang dimana M atau gradiennya itu sama dengan F E excess dikurang F E default dibagi E excess dikurang E default. Selanjutnya masuk ke hasil dan akurasi. Jadi pengujian model ini dilakukan menggunakan 5000 data yang mencakup berbagai kombinasi P, A, dan N. Jadi hasil pengujiannya itu rata-rata error itu hanya 1,98%. Terus model ini stabil untuk berbagai jenis parameter. Model juga tidak bergantung pada tebakan pengguna. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa model bekerja dengan sangat baik dan layak diterapkan dalam sistem perbankan atau aplikasi kalkulator finansial. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, telah dikembangkan model baru untuk menghitung tingkat bunga certain ordinary annuity berbasis optimasi matematis dan metode interpolasi linear. Model ini menghasilkan dua nilai awal otomatis tanpa tebakan acak, yaitu nilai yang tadi ialah nilai dua titik awal ini, E default dan E excess. Lalu ketiga, tingkat kesalahan kecil itu 1,98%. Jadi itu menunjukkan akurasinya tinggi. Jadi tingkat kesalahan itu kecil. Yang keempat, itu persamaan ini fungsinya itu dapat diterapkan untuk perhitungan keuangan lain yang membutuhkan metode numerik. Jadi dengan menggunakan fungsi ini untuk mencari nilai I atau tingkat bunga itu akan lebih efisien, lebih cepat daripada menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Terakhir, penelitian lanjutan itu akan memperluas model ke jenis anuitas lainnya. Jadi, penelitian ini berhasil membuat model matematis baru untuk menghitung tingkat bunga serta ordinary annuity. Lalu model ini menyediakan dua nilai awal otomatis sehingga proses perhitungan menjadi bebas tebakan. Yang ketiga, tingkat kesalahan kecil hanya 1,98%. Lalu model ini bisa digunakan sebagai dasar pengembangan metode numerik yang lain, dan sehingga sangat relevan untuk dunia keuangan modern.
Baiklah, sekian video presentasi mata kuliah matematika keuangan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.